Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengadakan coaching ya, bersama Ibu Suhartini dan Bapak Aris dan dipantau oleh Ibu Marjani. Nah, sebelumnya kita akan melakukan prasupervisi dulu untuk coach ya. Untuk hari ini coachnya adalah Ibu Suhartini dari SMA Negeri 1 Lendah. Nah, Bu Tini, mari kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian untuk percakapan coaching. Ya, Ya, oke. Jadi untuk rubrik penilaiannya itu mengenai mendengarkan aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Nanti apakah Ibu sudah menyiapkan rancangannya untuk percakapan coaching ini? ya, insya Allah saya sudah menyiapkan. Oke. Kalau menanyakan ini ya Bu ya, mengenai kompetensi yang perlu dikembangkan dari coaching ini apa Ibu? Enaknya yang mana ya, Bu? Apa kita pakai yang mengajukan pertanyaan berbobot begitu? Oke, yang mengajukan pertanyaan. Ibu penekanannya pada mengajukan pertanyaan berbobot nih. J. Mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Bagian hadir penuh, Bu. Hadir penuh ya. Iya. Untuk indikator pencapaian tujuan dalam pengembangan yang diinginkan, Ibu indikatornya memakai apa? Maksudnya apa itu ya, Bu ya? Saya kok belum Indikator baca. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Heeh. yang diinginkan. Misalnya Ibu nanti dalam coaching itu kan ada tujuannya, ada targetnya, misalnya apa gitu. Oh iya. Nah, mungkin bisa dinilai dengan skala atau dinilai dengan kriteria. Kalau skala kan rentang 1 sampai 10 mungkin. Kalau Oh kriteria gitu. mungkin A, B, C gitu. Mungkin Ibu akan Ya, pakai rentang 1 sampai dengan 10 gitu, Bu. indikator yang ini apa Ibu? Indikatornya apakah Indikatornya. coachnya menguasai apa begitu. Ini apa ya indikatornya? Tentang pembelajaran di kelas, praktek pembelajaran di kelas saja seperti kemarin. Oh iya, iya. Kesesuaian tujuan atau apa begitu mungkin. Sesuai tujuan antara em, tindakan ya Bu ya, tindakan yang dilakukan Ya, dengan dan tindakan. kondisi Oke. gitu. Dan tindakan dengan kondisi gitu ya. Oke. Jadi indikator keberhasilan untuk pengembangan yang diinginkan adalah kesesuaian antara tujuan dan tindakan dengan kondisi yang diinginkan gitu. Oh iya, iya, seperti itu. Ibu Suhartini, baik ini sudah pra-observasi sudah kita lalui. Mari silahkan Ibu bersama Pak Aris untuk melakukan praktek coaching ini nggih. Monggo waktunya 20 menit ya. 20 menit ya. Iya, Terima iya, kasih. Monggo. iya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butini. Oke, baik Pak Aris. Ini eh, pada kesempatan ini saya ingin melakukan coaching dengan Pak Aris. Sepertinya kemarin Pak Aris sempat menyampaikan bahwa ada hal yang ingin disampaikan ke saya ya.
Oke. Betul Bu Tini, kemarin saya sudah menyampaikan ada beberapa hal yang saya alami dan saya minta bimbingan pada kucing ini agar nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya. Em, Masalah yang dialami sama Pak Aris apa ya? Jadi begini Bu, ini saya sekarang ngajar di kelas 4, kemudian Mm-mm. ada beberapa siswa jumlah, Iya. jadi hampir separohnya atau 50%-nya itu belum lancar dalam membaca, sehingga ketika ada teks bacaan atau kegiatan literasi yang kita lakukan itu menjadi kurang maksimal. Nah, harapannya saya pengen sekali anak-anak itu bisa 100% bisa fokus atau bisa lancar membaca dan menikmati proses literasi yang dilakukan. Begitu, Bu. Oke. Pak Aris bisa berikan gambaran, maksudnya yang dari tadi yang berapa persen tadi eh, yang belum bisa membaca itu tadi? eh Masih ada yang belum lancar banget dua, yang Mm-mm. dua, jadi total ada 4. Kalau yang Ada 4 sisa 4. di 8 siswa. Oh iya. Kalau yang lainnya sudah bagus, sudah lancar? Sudah bagus, sudah benar. Oke. Sejauh ini yang dilakukan oleh Pak Aris untuk mengatasi hal tersebut apa Pak Aris? Maksudnya mengatasi Eh, anak-anak yang 8 orang itu tadi. saya sudah berupaya untuk melakukan kegiatan literasi di awal pembelajaran. Jadi setelah SOP pagi, kemudian kita tilawah bareng dengan anak-anak, kemudian kita membuat kesepakatan bersama 15 menit untuk kegiatan literasi, terutama pada bagian membaca. Jadi kita adakan itu untuk melatih anak-anak untuk bisa membaca dan bisa melancarkan ya. Kemudian kita juga mengadakan bimbingan khusus untuk beberapa anak yang kurang lancar dalam membaca. Ya. Kita juga sudah membuat pojok baca dalam rangka agar anak tertarik untuk membaca di kelas. Oke. Menarik sekali ya Pak Aris, berarti jadi guru SD itu ternyata memang harus ada ekstranya ya, harus ekstra Betul. sabar, ekstra kerja keras gitu untuk meningkatkan kemampuan siswa. Ya. Terus sejauh ini Pak Aris, yang sudah dilakukan Pak Aris itu membawa hasil atau tidak? Maksudnya, apakah hasilnya sudah sesuai dengan keinginan Pak Aris atau belum? Kalau dibilang hasilnya sudah sesuai dengan keinginan, saya rasa belum, karena target saya memang semuanya semuanya lancar dan semuanya tertarik untuk mengikuti kegiatan literasi. Tapi nyatanya masih ada beberapa Oke. yang belum lancar. Nah, harapan saya semuanya sebenarnya, ekspektasi saya tinggi memang untuk Oke. Kalau kira-kira untuk kedepannya, Pak Aris itu mau melakukan langkah apa lagi selain selain yang sudah disebutkan tadi? eh saya berencana untuk ini ya, mengaktifkan lagi perpustakaan yang ada di sekolah kami, karena memang kebetulan masih belum aktif, padahal memang banyak bukunya yang ada di perpustakaan kita. Kita coba aktifkan Ya, untuk kedepannya, tapi ini memang butuh banyak kolaborasi dengan beberapa teman gitu. begitu. Ya. Untuk kolaborasi dengan beberapa teman Pak Aris, itu apakah em, ada kesediaan dari Bapak Ibu guru? Artinya tidak ada kesulitan untuk apa ya, menemukan waktu yang bisa bisa di apa ya, maksudnya bisa bersama-sama melakukannya. Kalau sejauh ini saya belum mencoba untuk ke arah sana, Bu. Saya masih fokus ke arah
anak-anak saya di kelas begitu. Cuma ke depan memang saya berencana untuk melakukan itu, ke depan melakukan mengaktifkan kembali perpustakaan yang ada di sekolah. Ini belum dilakukan. Kalau kolaborasi yang terjalin dengan sesama guru memang sudah terbiasa terjalin, tapi khusus untuk fokus ke perpustakaan memang belum, belum, Oke, belum ada. baik. J, J. Oke. Kemudian kalau ini misalnya Pak Aris ketika mengajak Bapak Ibu ini berkolaborasi dan belum menemukan atau belum mendapatkan hasil yang maksimal seperti kondisi yang diharapkan oleh Pak Aris, kira-kira ada langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh Pak Aris? eh Mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah ini masih kait dengan literasi ya Bu. Iya, Eh, iya. Cari apa namanya pengetahuan materi-materi entah itu di berbagai media, entah itu di YouTube ataupun yang lainnya berkaitan dengan cara-cara agar anak itu lancar membaca, cara agar anak itu suka dengan literasi, kemudian apa namanya kerjasama dengan beberapa wali kelas berkaitan dengan pojok baca Iya. atau Mm. mungkin dengan kerjasama dengan perpustakaan daerah berkaitan dengan perpustakaan keliling ataupun yang lainnya itu. Begitu. Nah, ini saya lihat langkah-langkahnya Pak Aris ini sudah sangat bagus sekali. Artinya kalau nanti Pak Aris bisa melaksanakannya, saya rasa ini bisa sangat apa ya? Sangat menjadi solusi bagi masalahnya Pak Aris terkait dengan literasi tadi. Iya memang beberapa yang lalu sempat kepikiran itu cuma untuk eksekusinya memang sepertinya masih perlu perencanaan yang matang dan apa kasih dengan kepala sekolah dan teman-teman. Oke. Oh ya, oke. Menurut saya untuk waktu yang akan datang ini bisa dilaksanakan oleh Pak Aris, cari waktu yang tepat atau mungkin berusaha untuk apa ya? Mencari waktu, meluangkan waktu untuk melakukan langkah-langkah yang sudah Pak Aris rencanakan seperti ini. Ya rencananya insya Allah minggu depan akan mulai eh, speak teman ngobrol ini bagaimana kalau kita mengadakan seperti ini kita mengadakan Iya. perpustakaan kemudian kita mengadakan kunjungan ke perpustakaan dan sebagainya karena ini kan ada kaitannya juga dengan keuangan dan kemarin sering-sering katanya keuangan lagi menipis jadi saya nggak berani untuk apa namanya mengeluarkan anak-anak dalam hal biaya gitu ya. Oh iya, iya, iya. Ya, menurut saya memang terkait dengan biaya itu juga riskan ya Pak Aris ya. Maksudnya kalau kalau kita harus menarik dari siswa dan sebagainya, kemudian dukungan dari sekolah itu belum terkait biaya itu belum ada realitanya, ya itu juga perlu kita pertimbangkan. Oke Pak Aris, menurut saya untuk terkait dengan literasi nanti kita bisa diskusikan lagi minggu depan gitu. Adakah progres dari Pak Aris terkait dengan penerapan-penerapan yang sudah dilakukan itu tadi? Oh iya, Siap. Ci. Masalah yang lain apa ya Pak Aris ya? Tadi kayaknya nggak cuma literasi aja ya, kaitannya dengan literasi aja ya. eh Masalah yang lain ya mungkin apa ya beberapa anak merasa bosan mungkin ya ketika mengikuti pembelajaran. Artinya saya lihat ada beberapa anak yang mengantuk, begitu lemes ketika pelajaran. Itu saya coba semangati, tapi memang kok kenapa ini ada apa gitu. Ya. Itu setiap hari atau gimana Pak Aris? Atau hanya karena Yuk, ini lagi? waktu-waktu tertentu, tidak setiap hari. Tapi saya belum mendalami ini kenapa anak kok seperti ini. Oh, belum didalami ya. Kalau sejauh ini Pak Aris, maksudnya mengatasi hal seperti itu sementara apa yang dilakukan oleh Pak Aris? eh saya berusaha untuk pertama introspeksi dulu. Jadi saya mungkin saya dalam mengajar
eh, masih belum bisa ya sebagus teman-teman yang lain, atau mungkin masih ada trik-trik jitu yang belum saya pelajari untuk dalam rangka mendekatkan saya dengan anak-anak, atau media pembelajaran yang saya gunakan masih monoton atau itu terus, itu juga beberapa kali saya introspeksi diri. Mungkin eh, itu datanya bukan dari siswa, maksudnya anak-anak Oh, atau tidak semangat itu mungkin datanya dari saya karena saya kurang kurang iya, dalam iya, sebagai seorang guru, mungkin itu. gitu ya. Oke. Jadi kalau saya melihat kelasnya Pak Aris seperti yang dipaparkan oleh Pak Aris tadi, eh, saya rasa Pak Aris sudah menemukan langkah-langkah atau trik yang setidaknya sementara waktu bisa mengatasi masalah itu, Pak Aris. Iya, betul Bu. Kalau kondisi, eh, gimana Pak Aris? Ya saya cuma berusaha untuk ya gimana caranya agar anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, itu saja. Oh iya, kalau kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Aris dengan kelasnya Pak Aris itu sebenarnya seperti apa? eh Mungkin kondisi ideal yang saya harapkan anak-anak nyaman mengikuti pembelajaran yang kita lakukan, kemudian apa namanya bersemangat, ceria, ya tidak ada rasa kok takut ataupun males, ngantuk gitu ya, tugas nggak dikerjakan. Artinya wajar lah kalau setiap guru itu pengen murid-muridnya itu bersemangat dalam kelas gitu ya. Iya, iya. Pak Aris sudah pernah menerapkan misalnya saya yakin Pak Aris pasti juga sudah menerapkan sih, cuman maksudnya ingin meyakinkan aja. Sudah, misalnya ketika anak-anak kelihatan lemas atau kelihatan malas, itu Pak Aris sudah mencoba untuk ice breaking atau apa yang harus Sering kita lakukan di dalam kelas untuk mengantisipasi itu atau apa namanya menanggulangi anak-anak yang memang kurang semangat. Cuma kadang saya sendiri kadang banyak apa namanya eh, yang harus dikerjakan, akhirnya ya sudahlah itu, tidak tidak fokus. oh begitu. Ya, ya. Ya, memang kondisi yang membuat guru itu kurang fokus terhadap anak itu terkait juga pekerjaan-pekerjaan yang disampirkan atau diberikan ke kita, dibebankan ke kita, Betul, jadi kita pikirannya itu nggak fokus ke siswa, hingga akhirnya mungkin kadang-kadang ketika kita harus ditagih dengan tugas-tugas yang lain itu kita juga bikin kita nggak fokus. Itu sama dengan betul, saya betul, juga betul. seperti itu, Pak Aris. Nah, Hmm, menurut saya em, kondisinya anak-anaknya Pak Aris tadi, ketika Pak Aris tadi ketika belajar itu eh, dengan adanya ice breaking itu kira-kira ini pertanyaannya agak belepotan, maaf. Dengan melakukan ice breaking tadi, menurut Pak Aris eh, sedikit membantu atau gimana Pak Aris? Atau sama sekali kurang Iya, kalau menurut memberikan saya memang membantu ketika perubahan? anak-anak pas pas itu ya mengantuk misalkan, kemudian kita berikan SPK, anak-anak jadi Ya, lebih. Nah, tapi ketika itu nanti kalau lama lagi ya butuh SPK lagi, memang memang harus. mulai itu lagi. Nah, Iya, memang kondisi anak itu juga nggak bisa stabil sepanjang hari. betul. Oke, oke. Kedepannya Pak Aris ingin menerapkan tindakan atau langkah apa untuk mengatasi hal seperti ini, Pak Eh, Aris? Mungkin ke depan saya akan mencoba untuk pertama mendalami karakter anak ya. Jadi karakter anak di kelas saya kan memang beda-beda. Iya, Kita akan observasi dulu kenapa kok anak-anak itu suka mengantuk ya, ataupun merasa capek di kelas. Jangan-jangan anak-anak di rumah membantu orang tuanya bekerja ataupun yang lainnya. Itu juga saya belum dalami. iya. Kemudian yang kedua, kalau untuk Mm-mm. bahan ini otomatis saya sebagai seorang guru juga akan berusaha untuk membuat anak-anak menjadi nyaman
menjadi bersemangat, entah itu Iya, dengan iya, iya. saling berbagi dengan teman guru, mengikuti diklat-diklat dalam rangka untuk mengaktifkan kembali semangat anak-anak. Oh, begitu. Oke. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Aris dapat berhasil mencapai kondisi ideal untuk belajar bagi anak-anak tersebut. Ya, Eh, oke, untuk selanjutnya eh, apa ya? Harapan saya nanti eh, kondisi ideal itu bisa tercapai dan untuk langkah-langkah yang lain atau tindakan-tindakan yang lain, Pak Aris bisa mencoba ya untuk diterapkan di kelas. Oke, semoga berhasil. Eh, amin. kita akan bertemu dalam jangka waktu beberapa minggu lagi ya Pak Aris. Saya ingin Ya, tahu ya. kondisi atau keadaan terkini untuk Pak Aris. Oke. Begitu, terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, luar biasa ya Bu Suhartini coachingnya tadi. Gimana rasanya Bu Tini? Iya, rasanya saya kadang-kadang ya eh, ketika saya berhadapan dengan Pak Aris itu pengalamannya sangat luas kok tiba-tiba saya harus menjadi coachnya Pak Aris itu kayak sesuatu yang apa ya. Mohon maaf nih Pak Aris nih. Kadang-kadang belepotan, kadang-kadang pertanyaannya gimana gitu. Enggak, Bu, sudah bagus, Pak. Sudah bagus Ibu ya. Eh, Maafkan saya. kalau menurut Ibu ini, menurut Bu Suhartini yang menjadi coach ini, Ya, hal apa yang masih perlu dikembangkan ketika menjadi coach tadi? iya. Eh, untuk saya ya Bu Wati ya. Iya, Iya. Ini untuk saya, ini terkait dengan bagaimana saya mengajukan atau menyusun pertanyaan yang berbobot ini Bu Wati. Dihadapkan dengan kondisi yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, saya sedikit apa ya, eh, merasa ini sama, kondisi-kondisi seperti ini sama dengan yang kita hadapi Bu Wati. Itu bagi guru mungkin Bu Wati juga menghadapi hal seperti itu. Artinya kalau guru kelas ya, mohon maaf, kalau guru kelas seperti itu. Memang murid itu nggak bisa sepanjang hari itu stabil dengan kondisi yang hadir penuh di kelas seperti itu nggak bisa. Nggih. pertanyaan berbobot nggih. Kalau dari Pak Aris sebagai coach ini, bagaimana yang dirasakan? Ya, alhamdulillah lebih tenang, lebih bisa mencurahkan apa gundah gulana yang saya hadapi kepada Bu Tini, dan tadi saya menjadi lebih yakin. Sebenarnya saya sudah punya solusi, tapi belum yakin 100%. Nah, tadi setelah di coaching sama Bu Tini, saya menjadi yakin, dan ke depan saya akan lebih bersemangat lagi untuk apa namanya memperbaiki literasi pada anak-anak dan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Iya, baik ya. Jadi bertambah yakin ya, istilahnya ada penguatan gitu ya. Nah, kemudian kalau mengenai rubrik ini yang tadi Ibu sudah mendengarkan aktif ya Bu ya. Sudah ada Ya, pertanyaan berbobot, selalu ada pertanyaan yang terbuka. Kemudian memberdayakan koci, artinya mengembangkan apa sih yang sudah dilakukan, kemudian apa lagi yang perlu dilakukan gitu. Udah yang ya. mendengarkan aktif itu kan seperti bebas dari menghakimi, asumsi, kemudian asosiasi, serta dapat menangkap emosi koci. Kalau menurut Bu Suhartini tadi mengenai asumsi, apakah ada pernah muncul asumsi tadi? Sepertinya nggak ada deh. Tidak ada, Nggak nggih. ada Bu Wati. Tidak Ya, ada ya, nggih. ya. Asumsi itu jadi seperti seakan-akan kita itu Menjudge gitu ya. berpendapat sendiri, maksudnya berpendapat sendiri gitu. Iya, Ya, iya. tadi tidak ada ya. Kalau asosiasi, apakah ada, Ibu? Seperti kita pernah Asosiasi seperti juga itu. tidak. Saya pernah seperti Iya. itu gitu. Oh iya Oh, tadi, seperti saya tadi. gitu. Oh, tadi ya, Bu ya. Ada asosiasi. Tadi sempat saya sampaikan ya asosiasi ya. Ya, Sebenarnya nggak boleh itu ya Bu Wati ya. kalau di rubriknya sih
tidak gitu. Maksudnya Oh, kita harus fokus ke oh iya, permasalahan oh coaching. iya, maaf. Ya, Oke, tidak apa-apa, oke. kita hanya mengevaluasi bersama. Kadang itu yang paling sulit, Bu. Memang saya juga kadang begitu. Seakan-akan saya pernah Jadi, mengalami itu, ya, seperti saya. oh, Oke, saya bacanya kurang. Oke. selanjutnya eh, tadi sudah mengembangkan ya Bu ya kompetensi-kompetensi yang perlu dikembangkan dari coaching ini, dari Iya, beberapa hal tadi sudah disebutkan oleh Koci juga dan semakin melebar ya, semakin bertambah dan si Koci juga sudah merasakan nyaman begitu nggih. baik ya. Terus kompetensi apa lagi nih Bu yang perlu dikembangkan dari coaching ini Untuk selain mendengarkan memberdayakan yang, tadi? iya, Hmm, yang perlu saya kembangkan ini mungkin ini ya Bu ya. Tadi udah mendengarkan aktif ya, ya, yang memberdayakan koci mungkin Bu, ya kurang anu ya, saya memberdayakan kurang Koci apa ya. ya. Jadi kurang fokus di satu sisi tertentu gitu, kurang fokus gitu. Kurang fokus ya. Seperti tadi ya Iya, Bu, mungkin ada nggak Bu Tini merasa ada yang muncul berbeda antara tujuan dengan yang dikembangkan oleh Koci? tujuannya Ada nggak iya yang sudah, merasa menurut saya berbeda? sudah sesuai ya antara tujuan dengan yang dikembangkan oleh koci. Oh ya, sudah sesuai ya Ibu ya. Tadi kan mengenai Oke. tujuan awal dari Koci adalah Ah, supaya lancar anak-anak membaca nggih. Ada 8 siswa yang belum iya, bisa iya. membaca tadi. Kemudian langkah-langkahnya Ah, dengan literasi, dengan pojok baca, perpustakaan dan sebagainya. Kalau menurut Ibu, apakah ini sudah ada kesesuaian begitu? oh iya, menurut saya ini sangat sesuai sekali Bu karena dengan adanya pojok baca Ya, dan juga literasi itu ya. akan memunculkan apa ya motivasi siswa Hmm. untuk senang membaca dan membiasakan mereka untuk membaca gitu. Oh Jadi ya, dengan sendirinya itu bisa meningkatkan kemampuan membaca bagi kemampuan siswa. membaca. Oh ya, jadi dapat disimpulkan dari coaching ini bahwa dengan literasi yang bagus, memperbanyak membaca, maka dapat memperlancar siswa-siswa yang belum bisa membaca itu supaya lancar membaca. Begitu ya, Bu ya. Iya, Ji. Dan dengan berbagai strateginya tadi yang sudah diuraikan pada proses coaching. Oke, baik Ibu Suartini dan Bapak Aris, terima kasih atas partisipasinya dan perannya pada coaching hari ini. Dan sudah kita mengambil kesimpulan dan mari kita akhiri dengan berdoa ya tadi belum Ibu. Dengan berdoa bersama-sama di tempat masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.